menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, para siswa sudah tak lagi Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan penerapan kurikulum 2013. Keputusan ini disambut baik oleh sejumlah pihak, diantaranya adalah para orang tua murid. Merdeka bisa diterapkan dalam kondisi seminim apapun. Intinya kurikulum ini nanti berfokusnya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revanola Avenita dengan NIM 2072338. Saya adalah mahasiswa dari program studi Tadris Biologi. Video pembelajaran ini saya buat sebagai dari tugas mata kuliah kurikulum pendidikan dengan tujuan untuk membahas dan menjelaskan perbedaan antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka secara komprehensif. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, tidak hanya bagi saya sendiri sebagai pembuat, tetapi juga bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dan para pendidik yang sedang beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Selamat menyaksikan dan mari kita pelajari bersama. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu konsep dan prinsip pengembangan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Mari kita mulai dari konsep dasarnya ya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, kurikulum K13 itu dikembangkan untuk membentuk peserta didik yang berpengetahuan luas, terampil, dan memiliki sikap yang baik. Penekanannya ada pada pendekatan scientific learning melalui 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Ada proses penilaian bersifat holistik, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka itu lahir dari kebutuhan akan pembelajaran yang lebih fokus, fleksibel, dan kontekstual. Fokus pada pembelajaran diferensiasi memberikan ruang bagi siswa berkembang sesuai potensi dan minat. Diperkuat juga oleh objek pengetahuan profil Pancasila yang biasa disingkat sebagai P5. Sebagai calon pendidik biologi itu, kita perlu memahami bahwa prinsip utama dari kurikulum Merdeka adalah memanusiakan manusia melalui pembelajaran yang bermakna. Nah, yang kedua itu ada komponen-komponen kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Mari kita bedah komponen masing-masing kurikulum tersebut. Yang pertama, kurikulum K13 itu ada kompetensi inti atau KI, perumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu ada kompetensi dasar atau KD, yaitu penjabaran dari KI per kelas. Yang ketiga itu ada silabus dan RPP, yaitu perencanaan pembelajaran yang bersifat top down. Yang keempat itu ada pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Dan yang kelima ada buku ajar standar nasional. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran atau CP sebagai pengganti KI dan KD tersebut. Dan yang kedua itu ada tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang ketiga itu ada modul ajar yang dikembangkan guru secara mandiri. Nah, yang keempat itu ada asesmen diagnostik, formatik, dan sumatif. Dan yang kelima itu ada proyek P5 sebagai pendekatan kontekstual lintas disiplin. Yang ketiga itu kita akan membahas tentang kedudukan silabus dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Silabus itu sendiri merupakan dokumen penting dalam perencanaan pembelajaran, namun kedudukannya berbeda pada kedua kurikulum tersebut. Nah, pada K13 itu silabus disusun oleh pemerintah pusat dan digunakan sebagai acuan penyusunan RPP. Terus struktur dan isinya itu cenderung beragam.
Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka tidak lagi digunakan secara formal, namun digantikan oleh ATP dan modul ajar yang dapat disusun sebagai kebutuhan satuan pendidikan. Nah, di sini selanjutnya ada perbandingan pelaksanaan di sekolah. Sekarang mari kita bandingkan implementasi kedua kurikulum dalam praktik di sekolah. Di sini ada aspeknya, itu ada pendekatan, peran guru, sumber belajar, fleksibilitas, dan penilaian. Dalam K13, pendekatan itu standar dan saintifik, sedangkan di kurikulum Merdeka itu pendekatannya kontekstual dan proyek. Di sini ada aspek yang kedua, yaitu ada peran guru. Dalam K13 itu pelaksanaannya itu kebijakan, sedangkan di kurikulum Merdeka itu merancang dan menyesuaikan pembelajaran. Nah, aspek ketiga itu ada sumber belajar. Nah, dari K13 itu sumber belajarnya itu bisa dari buku paket wajib, sedangkan di kurikulum Merdeka itu sumber belajarnya itu bebas sesuai dengan konteks. Dan aspek yang keempat itu ada fleksibilitas. Dalam K13 itu fleksibilitasnya rendah, sedangkan fleksibilitas di kurikulum Merdeka itu sangat tinggi. Yang terakhir itu ada aspek penilaian. Dalam K13 penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sedangkan di kurikulum Merdeka itu penilaiannya berfokus pada perkembangan belajar dan karakter. Contohnya dalam materi biologi seperti sistem ekskresi. Dalam K13 itu guru mengarahkan melalui pengamatan organ ekskresi, yaitu pembuatan laporan. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu siswa membuat proyek pemetaan resiko penyakit ginjal berdasarkan data lingkungan sekitar. Baik, teman-teman sekalian, dari pemaparan ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama itu kurikulum K13 memberikan arah yang jelas dan sistematis. Yang kedua, kurikulum Merdeka itu menawarkan kebebasan dan keunikan dalam pembelajaran. Selanjutnya ada perubahan kurikulum, menuntut guru untuk terus belajar dan berinovasi. Sebagai calon guru, tugas kita bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membimbing siswa menjadi individu yang utuh secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Mari kita terus belajar dan mempersiapkan diri menjadi pendidik masa depan yang relevan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya di video selanjutnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.